Oke, di video ini saya akan membahas tentang masalah PDP homogen yang bisa diselesaikan dengan menggunakan metode operator. Nah, lebih spesifik yang akan dibahas di sini adalah PDP order tinggi atau dimulai dengan PDP order 2. Oke, sebelumnya kita lihat dulu atau kita mengingat dulu terkait PDP order 1. Misalkan dituliskan U sama dengan U dalam kurung X, Y. Ini artinya U ini merupakan variabel tidak bebas di mana dia tergantung pada variabel X dan Y. Di mana dalam hal ini X dan Y ini merupakan variabel bebasnya. Nah, karena U adalah variabel tidak bebas yang tergantung pada variabel bebas X dan Y, maka kita bisa menemukan turunan dari variabel U ini terhadap variabel X atau terhadap variabel Y. Dan bicara turunan untuk U ini itu harus spesifik menyebutkan dia diturunkan terhadap variabel yang mana. Nah, diturunkan itu selalu terhadap variabel bebasnya ya. Oke, dalam hal ini, UX ini menunjukkan turunan dari variabel tidak bebas U terhadap variabel X. Atau UX ini bisa juga dinotasikan dengan seperti ini, yaitu do U, do X, yang artinya adalah turunan partial U terhadap X. Kemudian untuk turunan partial U terhadap Y itu biasa dinotasikan dengan UY atau dengan do U, do Y. Oke. Nah, berikut adalah solusi-solusi dari beberapa bentuk umum PDP order 1 yang sederhana saja. Misalkan kita punyain persamaan diferensial order satunya adalah A kali UX ditambah B kali UY sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita bisa menuliskan persamaan DX per A sama dengan DY per B. Kemudian kalau kita kali silangkan menjadi A kali DY sama dengan dari sini B kali DX. Kemudian kalau kita integralkan masing-masing ruas ini, maka yang kita peroleh itu adalah AY sama dengan BX, katakanlah plus konstanta ya. Nah, kalau kita pindah ruaskan BX ini, maka yang kita peroleh itu adalah AY dikurang BX sama dengan C. Maka solusi untuk U dari PDP ini adalah U sama dengan suatu fungsi yang tergantung pada ekspresi AY dikurang BX. Oke, nah ini dia. Kemudian analog nanti dengan ini UX dikurang B kali UY sama dengan 0. Berarti dari sini yang kita punyain adalah DX per 1 sama dengan DY per negatif B. Kalau kita kali silang, jadi kita punyain 1 DY sama dengan negatif B DX. Kemudian diintegralkan masing-masing ruas, maka akan diperoleh Y sama dengan BX plus C. Atau kalau kita pindah ruaskan ini ke kiri menjadi Y dikurang BX sama dengan C. Maka solusi untuk PDP order 1 yang bentuknya seperti ini adalah suatu fungsi yang tergantung pada ekspresi Y dikurang BX. Ini negatif BX, maka di sini pindah ke kiri menjadi Y tambah BX ya. Jadi suatu fungsi yang tergantung pada Y ditambah BX. Oke, cukup diingat saja atau sebenarnya ini juga analog dengan bentuk ini di mana dalam hal ini koefisien UX-nya adalah 1 dan koefisien UY-nya adalah negatif B. Kalau solusi dari PDP ini adalah suatu fungsi yang tergantung pada A dikali Y dikurang B dikali X, maka solusi dari PDP ini adalah 1 dikali Y ditambah, jadi yang tadinya tambah kan menjadi kurang di sini, yang kurang sekarang menjadi tambah B dikali X. Nah ini dia. Kemudian kalau kita punya PDP-nya UX dikurang B kali UY dikurang CU sama dengan 0, atau kalau misalnya negatif CU ini beradanya di ruas kanan menjadi positif CU, maka solusi umumnya adalah eksponen pangkat C kali X, jadi C-nya itu berasal dari koefisien U-nya ini. Nah, dikali dengan suatu fungsi yang tergantung pada ekspresi Y ditambah BX. Nah, Y ditambah BX ini kan sama persis dengan yang ini. Makanya yang ini sama dengan ini. Oke. Nah, solusi-solusi ini dari bentuk PDP order 1 yang seperti ini itu akan sangat berguna nanti untuk menyelesaikan PDP order tinggi. Oke. Kita akan mulai dengan PDP homogen order 2 dengan koefisien konstan. Nah, salah satu bentuk PDP homogen order 2 dengan koefisien konstan itu adalah seperti ini ya. Oke, di mana UXX ini merupakan turunan U terhadap X sebanyak 2 kali. Kemudian yang UYY ini adalah turunan U terhadap Y
sebanyak 2 kali. Kemudian UXY ini artinya adalah turunan U terhadap X, kemudian dilanjutkan diturunkan lagi terhadap variabel Y, di mana A, B, dan C ini adalah suatu konstanta. Jadi ini hanya salah satu bentuk dari PDP homogen order 2. Nah, kita akan menyelesaikan PDP homogen order 2 yang bentuknya seperti ini dengan menggunakan metode operator. Nah, sebagaimana yang kita ketahui waktu pelajaran kalkulus, derivatif itu dikatakan ada operator untuk derivatif atau turunan, yaitu operator D. Nah, begitu pula di sini. Namun di sini kita memisalkan karena ada dua variabel bebas di mana kita bicara turunan parsial, maka kita tidak hanya D tapi ada indeks. Katakanlah di sini UX itu sama dengan D1 dalam kurung U, maka UXX-nya menjadi D1 kuadrat dalam kurung U. Kemudian kita misalkan UY itu dengan D2 dalam kurung U dan UYY itu sebagai D2 kuadrat U. Maka UXY-nya nanti sama dengan D1 kali D2 U, karena UX-nya adalah D1, kemudian diturunkan terhadap Y D2, jadi UXY sama dengan D1 kali D2 dalam kurung U. Nah, dengan notasi-notasi seperti ini, maka PDP yang bintang ini atau PDP yang bentuknya seperti ini, jadi bisa dituliskan seperti ini, yaitu yang UXX ini diganti menjadi D1 kuadrat, yang UXY ini diganti menjadi D1 D2, dan UYY ini menjadi D2 kuadrat. Maka jadilah seperti ini. Kemudian setiap suku ini kita bagi dengan D2 kuadrat, maka hasilnya nanti adalah A dikali D1 per D2 dikuadratkan, ditambah yang ini juga dibagi dengan D2 kuadrat, menjadi tersisa hanya D1 per D2 saja, karena kalau D2 kuadrat, D2 bagi D2 tersisa di penyebut itu hanya satu buah D2 saja, maka BD1 per D2 ini dia. Kemudian C kali D2 kuadrat dibagi dengan D2 kuadrat menjadi C saja, atau tidak muncul lagi D2 kuadrat. Harusnya di sini masih ada U ya. Namun kalau kita bicara ekspresi yang di kiri ini dikali U sama dengan 0, tentunya kita ingin mencari solusi yang non-trivial. Artinya kalau kita punya A kali D1 per D2 kuadrat ditambah B kali D1 per D2 ditambah C dikali U sama dengan 0, tentunya pilihan solusinya adalah either yang ini sama dengan 0 atau U-nya yang sama dengan 0. Namun tentunya U sama dengan 0 itu adalah solusi trivial atau jelas sekali U itu sama dengan 0 merupakan salah satu solusi untuk PDP ini. Namun kita harus mencari solusi non-trivial. Nah, oleh karena itu di sini U-nya bisa diabaikan saja, karena kita bukan diabaikan, maksudnya itu kita harus mencari solusi yang ini saja, A kali D1 per D2 dikuadratkan tambah B kali D1 per D2 ditambah C yang sama dengan 0. Nah, persamaan ini selanjutnya disebut dengan auxiliary equation untuk PDP ini. Nah, berikutnya kita misalkanlah D1 per D2-nya sama dengan M, jadi yang ini sebagai M, yang ini sebagai M juga tentunya. Cuman karena ini kuadrat, maka menjadi A kali M kuadrat ditambah B kali M ditambah C sama dengan 0. Nah, melihat ini tentunya sudah terbayang ini merupakan bentuk dari persamaan kuadrat, di mana solusi dari persamaan kuadrat ini adalah M sama dengan sesuatu ya, tergantung A, B, C-nya seperti apa. Nah, karena ini adalah persamaan kuadrat dan sebagaimana yang kita ketahui banyaknya solusi dari persamaan kuadrat itu paling banyak sebanyak 2 buah solusi, tergantung pada nilai diskriminannya. D di sini bukan derivatif ya, melainkan diskriminannya.